Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai koefisien estimasi dari hasil analisis kita, baik regresi maupun korelasi. Nah, di sini yang kita bahas adalah jika koefisienmu bernilai negatif, begini cara interpretasinya. Baik, di sini saya akan membahas lebih dalam terkait dengan koefisien hasil estimasi analisis kita yang bernilai negatif. Namun sebelum itu saya informasikan kepada teman-teman semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data, silakan saat ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Yang pertama, kita pahami dulu mengenai konsepnya. Kita pahami konsepnya, kemudian kita pahami koefisien regresi bisa bernilai positif atau negatif tergantung pada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi kita di sini mengetahui bahwa hasil analisis kita, koefisien estimasi kita bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Nilai koefisien ini akan memberikan kita petunjuk. Nah, bagaimana hubungan antara variabel yang kita amati? Misalkan kalau dalam analisis regresi, bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di sini akan kita bahas lebih dalam mengenai apa itu koefisien negatif. Jadi koefisien negatif ini menunjukkan bahwa ketika nilai variabel bebas meningkat, nilai variabel terikat cenderung menurun. Dengan kata lain, kita bisa mengamati bahwa pada koefisien estimasi yang bernilai negatif, di sini ada hubungan terbalik, ya. Jadi ini yang pertama kalau meningkat tadi ya. Nah, yang satu lagi menurun, berarti terbalik ya. Kalau yang satu menurun, berarti yang satu meningkat. Dengan kata lain, di sini ada hubungan terbalik antara kedua variabel yang kita amati. Misalnya, jika kita meneliti hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan, kita mungkin hasil analisisnya akan bernilai negatif. Nah, ini dapat kita interpretasikan saat harga barang naik, maka permintaan akan turun. Ya, jadi kalau harga-harga barang naik, maka barang yang diminta tersebut akan menurun. Mengapa menurun? Ya, karena harganya naik, mungkin saja konsumen akan memikirkan kembali untuk membeli atau menunda pembelian, sehingga permintaannya akan turun. Dan ini sesuai ya dengan teori ekonomi. Oke, ini contoh di dalam bidang ekonomi. Kemudian, bagaimana cara kita menginterpretasikan koefisien negatif? Nah, yang pertama, kita bisa melihat adalah hubungan terbalik. Ya. Yang pertama di sini kita lihat adalah hubungan terbalik. Jadi koefisien negatif menunjukkan hubungan yang saling berlawanan atau terbalik. Misalnya, jika koefisien regresi untuk variabel X, misalkan ini bernilai min 0,5, negatif 0,5. Ini dapat kita interpretasikan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada variabel X, maka variabel Y akan turun sebesar 0,5 unit dengan asumsi variabel lain ceteris paribus atau konstan. Oke, jadi menunjukkan hubungan terbalik. Ini yang saya kaitkan tadi dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat di bidang yang lain ya, untuk melihat dampaknya ya. Nah, di sini misalkan dalam penelitian ya di bidang pertanian ya. Penelitian tentang produktivitas pertanian. Koefisien negatif ini bisa jadi ya, misalkan pupuk ya. Pengaruh pupuk terhadap produksi. Kalau secara teori itu pengennya positif ya, kalau pupuknya kita tambah, maka produksi akan meningkat. Namun ternyata ketika kita olah hasil penelitian kita ternyata kok negatif. Apakah ini mungkin terjadi? Nah, di sini bisa saja karena hal ini mungkin menunjukkan bahwa pada titik tertentu kita ketika menambahkan lebih banyak pupuk justru mengurangi hasil panen karena terjadi over penggunaan atau overuse. Nah, di sini teman-teman juga
harus memahami. Jadi konteksnya bisa, bermacam-macam gitu ya. Selanjutnya jika, nilai negatif ya terjadi pada hasil penelitian teman-teman, yang pertama adalah jangan panik ya. Karena nilai negatif ini, tidak berarti hasil penelitian kita buruk atau salah. Ini hanya menunjukkan sifat hubungan variabel, ya. Terkadang hubungan terbalik ini memang logis sesuai teori tadi seperti di bidang ekonomi ya, antara harga dengan permintaan, dan juga ini terkait dengan, produktivitas, ya. Nah, seperti itu, produktivitas di bidang pertanian terkait penggunaan pupuk. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah contoh studi kasus. Nah, ini di bidang ekonomi yang pertama ya. Nah, bayangkan, teman-teman sedang meneliti hubungan antara, tingkat pengangguran, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kamu mungkin menemukan koefisien yang negatif, yang berarti dapat kita interpretasikan jika, negatif, maka kalau tingkat pengangguran naik, maka pertumbuhan ekonomi cenderung turun. Nah, gitu ya. Jadi di sini untuk di bidang ekonomi ya. Jadi logis ya kalau misalkan nilainya negatif, misalkan ini terkait dengan ini ya di bidang ekonomi tadi ya. Hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau sebaliknya juga sama. Kalau tingkat pengangguran turun, nah ini dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat seperti itu ya. Jadi memang hubungannya terbalik. Kemudian di bidang pertanian, ini contoh lain ya. Dalam penelitian produktivitas pertanian, ya, kamu bisa menemukan hubungan negatif antara curah hujan dan hasil panen. Ya, karena bisa terjadi curah hujan itu memiliki titik optimal. Jadi jika curah hujan berlebih, bisa berdampak buruk pada hasil panen yang menyebabkan koefisien negatif. Jadi ada titik puncak lah ya kalau di bidang pertanian itu ya, ada titik puncak. Jadi kita harus memahami juga tergantung dengan konteks atau bidang ilmu yang kita teliti. Ini contoh pada dua kasus. Mungkin di kasus-kasus yang lain, ini juga bisa menghasilkan fenomena yang berbeda. Apa yang harus dilakukan kalau koefisien estimasi kita negatif? Yang pertama adalah lakukan evaluasi hubungan atau pengaruhnya. Ya, jadi yang pertama, jika kamu menemukan koefisien negatif, pastikan hubungan tersebut sesuai dengan teori atau hasil penelitian terdahulu atau masuk akal ya. Ya, jadi ada pendukung-pendukungnya. Nah, kemudian yang kedua, kita pastikan lakukan pengujian signifikansi ya. Kita bisa kalau di regresi ada uji T, ada uji F ya atau korelasi juga ada kita nilai p-value-nya berapa. Jadi kalau hasilnya memang signifikan secara statistik, misalkan kita menggunakan alfa 5%, kita harus waspada kalau misalkan negatifnya itu bertentangan dengan teori atau penelitian terdahulu. Kalau misalkan tidak signifikan, ya kita bisa ignore ya, kita bisa, ya memang tidak signifikan, ya udah tidak perlu kita permasalahkan lebih lanjut. Namun kalau misalkan signifikan dan tandanya tidak sesuai teori, misalkan harusnya positif jadi negatif, atau yang tadinya positif harusnya kan negatif. Nah, itu harus teman-teman lakukan poin ketiga. Analisis ulang. Ya, jadi koefisien negatif terasa aneh, periksa kembali data dan model persamaan yang kita bangun ya. Apakah memang benar seperti ini, gitu ya. Kalau memang benar ya, ya sudah laporkan apa adanya. Memang hasil risetnya seperti ini, gitu ya. Jadi kita tidak perlu takut untuk melaporkan hal tersebut. Nah, baik, demikian video pembahasan dari Kanadata pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah nilai pengetahuan untuk kita semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.